Azmi Ali Muhtar, salah satu dosen dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta pada program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi atau Psikologi Linguistik. Saya menyampaikan materi perkuliahan saya dengan model cooperative learning. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran yang berbentuk audiovisual. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa semester 4 di program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi memiliki 2 bobot SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar yang saya gunakan adalah Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi pengetahuan serta pemahaman mahasiswa tentang keterkaitan antara bahasa dan proses mental manusia, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mengetahui tentang bagaimana manusia memperoleh, menginterpretasi, memproses, memahami, dan memproduksi bahasa. Sedangkan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau pada akhir perkuliahan, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks perkembangan atau implementasi ilmu pengetahuan di bidang psikologi linguistik. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah psikologi linguistik beragam, di antaranya ada buku psikolinguistik karangan Abdul Khair, Ad-Dalalah Al-Lughawiyah Indal Arab karangan Abdul Karim Mujahid, dan masih ada beberapa sumber pustaka yang dapat dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi dilaksanakan dengan sinkronus, yaitu dengan menggunakan metode aktif yang mengutamakan keaktifan mahasiswa, yaitu pembelajaran dengan metode walking gallery, pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan melalui secara langsung dan melalui e-learning Universitas Islam Jakarta. Pembelajaran Ilmu Lugha An-Nafsi dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, kemudian 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Evaluasi hasil pembelajaran Ilmu Lugha An-Nafsi didapatkan dari kuis interaktif, penugasan terstruktur, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Untuk penjabarannya, kuis interaktif dilakukan selama 1 kali dengan bobot 15%, penugasan terstruktur, mandiri, dan kelompok mendapat bobot 30%, kemudian diskusi kelompok dengan bobot 15%, UTS berupa esai dengan bobot 20%, dan UAS berupa esai dengan bobot 20%, dengan total keseluruhan bobot nilai adalah 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Ara anna julusakum lam yakun murataban wal an ratibu julusakum wa da'u ma'amakum atrafal makatibi murataban. Ya. Ya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bi khairin wa afiyah. Tayyib, al-yawm as-sulasa as-samin min Yulyu sanata alfaini wa khamsa wa ishrina miladiyah, yuwafiq bit tarikh as-sani asyar min Muharram sanata alfin wa arba'imi'ah wa sab'in wa arba'ina hijriyatan.
Uqbaila namdi ila darsin jadid fasawfa aqra lakum kashfal budur faman du'iya ismuhu falyakul hadir wal yarfa'yadah. Afan fadalah Hadir Ustaz. Zahara Hadir. Zarifa Al-Fatih Hadir. Ahmad Isihari Hadir Ustaz. Fikri Yastazi Nah Ustaz. Yastazi Nazara fil hajj ya. Farha mawjudah. Muhammad Hafiz mawjud. Kamila Ramadhani Hadir. mawjudah. Nashwa Nabil Hadir. mawjudah. Ahmad Sabila Rashad mawjudah. Mawjud. Nabila Amatul Islam Hadir. mawjudah. Syafira Novia mawjudah. Muhammad Zaki lam yahdur Mana lam Ustaz? yahdur. Alfu Salamah mawjudah. Tasfa Arif lam yahdur. Ya. طيب في هذا اليوم أو في هذا الصباح المبكر فسوف نتعلم موضوع جديد. وأما موضوعنا اليوم المهارة اللغوية من الناحية النفسية القراءة. يعني مرة أخرى ما موضوعنا اليوم المهارة اللغوية من الناحية النفسية القراءة. وبين ندخل إلى درس جديد فسوف أسأل من بعضكم ya بعض الأسئلة عن موضوع السابق. Ya, ما موضوع السابق المهارة اللغوية من الناحية النفسية الكلام. Ya, فسوف أشير ممكن من بعضكم ya الرجل والبنات يجيب سؤالي. طيب أنا أريد Akhi Afan ya. Baik, Akhi Afan ya. Ajib soal ya. Ma huwa ad-daur alladhi yal'abuhu as-sabr wa tashdid li tarqiyati maharati kalamit talib. Tafadhal. نعم أستاذ. الدور الذي يلعبه الصبر والتشجيع في محارة الكلام عند الطالب. الأول الدور الذي من الصبر يؤتي الطالب من الأمل والراحة على نفسية ويقلل من الخوف والقلق واستمرار كلامه ودوام من التكرار والفكر من الخطأ. وأما الدور الذي يلعبه من التشجيع عند الطالب يوجد من الطالب الثقة على نفسها ويبتعد من الخوف والأقوال الآخرين هذا وكذا ودوام من المحاولة في مهارة الكلام. Ayo Jaid mumtaz Atif. Cuma soal asal. Ana urid al-banat ya. Mana dah? Ukhti Nabila ya. Tayyib al-an min al-banat ya. Ana urid ukhti Nabila ajibi soal ya. Ma huwa ad-daur alladhi yal'abuhu athana 'ala talib inda ada'in jayyid fi tahsini maharati kalami. Tafadhali. الثناء يعزز ثقة الطالب بنفسه ويحفزه على الاستمرار في ممارسة الكلام كما يخلق بيئة إيجابية تدعم تعلمه وتطوره مما يسهل عليه تجاوز التردد والخجل أثناء التحدث ويجعل عملية التعلم أكثر فعالية. جيد أكثر Mandi ila darsin jadid ya. Wa amma mawdu'na al-yawm al-maharah al-lughawiyah min an-nahya an-nafsiyah al-qira'ah. Unzuru ila syashah. Baik. Nadkhul ila darsin jadid ya. Tahta mawdu' al-maharah al-lughawiyah min an-nahya an-nafsiyah al-qira'ah. Antiku ghairu rasmiyah atau antiku Indonesia. Baik. Hari ini kita akan belajar ya kemahiran membaca dari sudut pandang psikologi. Sebelum itu akan Bapak informasikan bahwasanya pertemuan hari ini kita akan menggunakan metode gallery walk atau walking gallery. Jadi akan ada dua kelompok, nanti ada kelompok diskusi, lalu kemudian ada kelompok presentasi. Nanti setiap kelompok yang presentasi akan keliling ya, akan keliling atau bahasa Arabnya yadun ya.
min surah ila surah ya, ila suwarin ukhra. Baik, saya minta untuk berhitung 1 sampai 3. Kalau sudah sampai 3 ulangi lagi dari 1. Oke ya? Silakan. Bilang 1 2 3 1 3. Nah, baik. Yang mendapat atau yang bilang tadi 1 silakan berdiri. 1 yang dapat 1 dari nomor 1 silakan berdiri. Baik, silakan membentuk kelompok 1. Cari tempat, lalu kemudian duduk bersama. Yang dapat kelompok 1, ya silakan cari nanti tempatnya mau duduk di sebelah mana? Sebelah sana. Oke. Silakan kumpul di sebelah sana. Yang dapat nomor 2 silakan berdiri. Nomor 2 mau di sebelah mana? Sebelah sini, ya silakan. Silakan kelompok 3. Oke, sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini. Baik. Untuk kelompok 1 saya akan berikan kertas. Silakan dipegang terlebih dahulu. Ini kelompok 2 ya. Silakan pegang kertasnya. Ini kelompok 3. Baik, di depan teman-teman semuanya sudah ada satu kertas berwarna pink. Ya. Kertas kosong berwarna pink. Nah, di situ akan teman-teman tuliskan hasil diskusi kelompok. Ya. Untuk materinya akan Ustadz bagi di sini. Akan Bapak bagi untuk kelompok pertama. Mana kelompok pertama? Ya, kelompok pertama akan membahas materi, dicatat ya. Kelompok pertama akan membahas materi yang pertama, ma hiya al-qiraah. Apa definisi dari membaca? Lalu kemudian min ahamiyati ta'allumil qiraah. Pentingnya atau tujuannya dari mempelajari kemampuan membaca. Itu untuk kelompok 1 ya. Lalu untuk kelompok 2 di sini ya. Kelompok 2 akan membahas yang pertama mengenai min ahdafi ta'allumil qiraah, lalu kemudian psikologiatul qiraah. Lalu untuk kelompok 3 ini pembahasannya yaitu min anasir anas al-ma'ruf ya, unsur-unsur yang ada atau yang terdapat di dalam bacaan. Oke ya. Baik. Untuk setiap kelompok seluruhnya Bapak akan memberikan waktu sekitar 20 menit untuk melakukan diskusi. Selesai diskusi akan kita lanjutkan dengan tahap yang berikutnya yaitu presentasi atau rolling ya. Baik, silakan untuk berdiskusi. Baik, selesai waktunya 20 menit untuk berdiskusi. Sekarang Bapak minta perwakilan tiap kelompok untuk berdiri sebentar. Perwakilan tiap kelompok berdiri. Perwakilan tiap kelompok, silakan. Oke, kelompok 1 silakan ditempelkan hasil diskusinya di jendela sebelah sana. Silakan tempelkan di sebelah sana, bagian atasnya saja. Kelompok 2 silakan ditempel di sini saja ya, di papan tulis ya. Lalu kemudian kelompok 3 di jendela pintu ya. Ya, silakan kembali. Baik, kita ke tahap berikutnya. Silakan berhitung 1 sampai 3 ya. Untuk menentukan kelompok yang akan berpresentasi. Silakan. 1 2 3 1 3 2. Oke. Baik, silakan. Yang tadi mendapat nomor 1 berdiri di depan hasil diskusi kelompok 1. Yang dapat nomor 1 silakan. Oke. Yang dapat nomor 2 silakan berdiri di depan hasil diskusi kelompok 2. Dan yang dapat nomor 3 silakan berdiri di depan hasil diskusi kelompok 1. Ya, nomor 1 sebelah sana yang dapat nomor 1. Nomor 2 sebelah sini. Nomor 2 sebelah
3 sebelah sini. Baik. Sudah? Sampai 5 menit. Setelah 3 sampai 5 menit akan ada rolling. Nanti yang dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Baik. Kita mulai. Silakan. Silakan. Itu punya siapa? Silakan. Silakan ini punya siapa? Silakan dipresentasikan ini punya siapa? Silakan. Silakan dipresentasikan. Jelasin ya. Nanti tunjuk. Qiraat, apa itu membaca? Definisi membaca. Membaca bukan hanya melihat huruf atau kata, tapi merupakan proses mental yang dalam otak kita menerima simbol-simbol. Ya, sambil berjalan lalu Bapak dijelasin. memproses dan Biar proses kompleks membaca itu sesuatu yang kompleks, artinya melibatkan banyak aspek menjadi dalam memahami, tapi juga mengaitkan dalam pengetahuan pengalaman dan itu juga aktivitas dari dalam Jadi maksudnya bagaimana teks itu dibaca dengan suara atau diucapkan. Jadi yang ini kan yang tertulis, kata kalimat atau huruf yang tertulis, nah ini yang dibaca. Sudah 5 menit, silakan rolling. Silakan. Kelompok dari sana ke sini. Ya. Silakan. Ini milik siapa? Silakan. Bapak dijelaskan. Ini milik siapa? Silakan, bisa dijelaskan. Ini milik siapa? Kelompok siapa? Silakan dijelaskan. Unsur-unsur dalam teks bacaan. Al-Unsur Maqru'ah, Al-Maktubu, yaitu simbol yang dibaca atau ditulis, maksudnya dalam huruf atau kata dan kalimat yang kita lihat. Dalam teks ini adalah bagian tulis dari bacaan yang kita lihat, yang kita baca. Yang kedua adalah lafzu al-manzuqah, adalah lafaz yang bentuknya adalah lafaz yang mengandung, ya, adalah lafaz atau bentuk yang diucapkan, maksudnya adalah bagaimana teks membaca. Ya, kita persingkat aja ya. Oke. Siap, Terah? Rolling. Rollingan terakhir. Dari 2 ke 3, 3 ke 1, ya. 1 ke 2. Nah, ini punya milik siapa? Oke. Ini milik siapa? Silakan dijelaskan. Ini milik aku. Ya, silakan. Aku dan silakan. Apa itu membaca? Ada definisi membaca. Definisi membaca apa? Oh, Membaca bukan hanya melihat huruf atau kata, tapi merupakan proses mental yang dalam otak kita memiliki simbol huruf atau kata, lalu memproses dan mengikat. Oleh proses kompleks itu membaca itu sesuatu yang kompleks, artinya sebelah sana 2 sini, 3 sebelah sini. Ya. Baik, kita apresiasi dulu, tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, karena akan saya tambahkan sedikit saja ya untuk melengkapi materi kita hari ini. Yang pertama yaitu definisi dari membaca. Membaca merupakan suatu proses mental yang berlangsung di dalam otak manusia. Ya, proses apa yang terjadi? Yang pertama yaitu menerima stimulus. Stimulus itu bisa berupa informasi, bisa berupa bahan bacaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah stimulus diterima akan ada proses yang namanya interpretasi. Ya, interpretasi di sini yaitu suatu proses menafsirkan. Lalu kemudian memahami stimulus yang tadi masuk ke dalam otak. Nah, terkadang interpretasi ini juga dikaitkan dengan pengalaman pribadi, ya. Sehingga apa? Sehingga stimulus yang masuk bisa diterjemahkan, bisa dianalisis menjadi satu konteks yang utuh, gitu ya, satu kesatuan yang memiliki makna. Nah, itu definisi dari membaca, ya. Lalu kemudian ada juga tujuan, ya, atau pentingnya membaca. Nah, itu yang pertama yaitu kita tahu sendiri membaca merupakan sumber
ilmu pengetahuan. Nah, kalau tidak membaca, kita tidak akan mendapat ilmu pengetahuan. Nah, ini sangat mirisnya di Indonesia berdasarkan ranking PISA, Program for International Student Assessment, ya, yang dilaksanakan kurang lebih 4 tahun sekali, ya, di negara-negara yang ada di dunia ini, kurang lebih ada 80 negara. Indonesia berada di peringkat 70, ya, dari 80, ya. Itu berdasarkan data di tahun 2022, tahun yang terakhir PISA, ya. Apa yang diuji? Yang pertama literasi, lalu kemudian numerasi, dan yang terakhir sains. Literasi kita termasuk, ya, ke dalam urutan yang terendah. Makanya membaca itu sangat penting sekali, ya, harus dijadikan sebagai budaya. Oke, ya, sepakat semuanya? Nah, baik, ya. Terus kemudian membaca juga menjadi alat komunikasi, ya, antar satu orang dan orang lainnya. Karena kita tahu sendiri, ya, kadang-kadang kita komunikasi dengan surat atau melalui tulisan. Nah, dari tulisan, nah, kita bisa baca, kemudian itu menjadi alat komunikasi. Yang terakhir, membaca itu bisa menjadi sarana untuk belajar mandiri. Bagi seseorang yang ingin murajaah atau mengulang pelajarannya, biasanya dia akan membaca. Nah, itulah kurang lebih materi yang kita bahas hari ini, ya. Untuk lebihnya, saya rasa ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Cukup, baik. Nah, kalau begitu kita menuju ke sesi yang terakhir. Refleksi dan juga evaluasi yang terakhir akan saya tanya satu orang mungkin di antara teman-teman semuanya berkaitan dengan materi kita hari ini. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan, gitu aja. Oke? Ya, pertanyaannya, ma ahammiyatu al-qiraah inda hayatil fardi wal mujtama. Siapa yang bisa jawab? Tafadhol. Wasilatul hisoli lita'akufi al-afkari wa-thaqafati al-muhtalifah. Al-qiraatu min ahammi majalatin nasyati al-lugawi fi hayatil fardi wa jama'ah. Wasilatun lita'allumi ad-dhati. Ya, jadi yang mumtazah. Ya, wasilatun lita'allumi ad-dhati, ya, wal mujtama. Jadi terakhir saya tanya lagi untuk kedua kalinya, apakah ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, kita tutup perkuliahan kita hari ini. Nah, tapi muhadaratan al-yawm bi qiraati alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.